Perkenalkan, saya Maevani Arinata, NIM 022 dari Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai jenis-jenis suturing serta mendemonstrasikannya. Suturing sendiri merupakan suatu teknik penjahitan luka yang akan kita lakukan setelah kita melakukan pembedahan di suatu jaringan. Pentingnya mengetahui dan mempelajari jenis-jenis suturing ini karena hampir semua kegiatan pembedahan di dunia kedokteran itu dimulai dari insisi. Sedangkan di dunia kedokteran gigi juga ada yang disebut dengan flap, di mana flap sendiri ini sering digunakan untuk pencabutan gigi yang sulit, kemudian odontektomi, kemudian suatu tindakan yang melibatkan jaringan keras seperti tulang, dan untuk memperluas area operasi. Untuk jenis-jenis suturing sendiri akan saya bahas lebih lanjut saat mendemonstrasikannya. Untuk itu, ikutin terus videonya. Stay tune! Setelah kita melakukan insisi dan desain flap, kita mulai suturing. Yang pertama dimulai dari jenis suturing simple interruptive suture. Merupakan teknik suturing yang paling sering digunakan karena sederhana dan dapat digunakan dalam semua prosedur bedah. Dengan keuntungan mudah dikerjakan, kekuatan jahitan cukup besar, kemudian kecil kemungkinannya dalam menjerat sistem sirkulasi sehingga dapat mengurangi edema. Dan bila benang terputus, hanya satu tempat yang terbuka. Namun, dia juga memiliki kerugian, yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mengerjakannya dan bekas jahitan lebih terlihat.
teknik suturing yang kedua, itu ada continuous looking suture, di mana teknik ini biasanya digunakan untuk menutup peritoneum atau lapisan tipis dalam dinding perut, di mana cara melakukan penjahitan dengan teknik ini hampir sama dengan teknik continuous unlocking suture. Bedanya pada continuous locking suture adalah dilakukan dengan mengaitkan benang pada jahitan sebelumnya sebelum beralih ke jahitan berikutnya. Teknik yang ketiga yaitu continuous unlocking suture, merupakan teknik suturing yang dibuat dengan menggunakan benang tanpa terputus antara jahitan sebelum dan sesudahnya. Teknik ini tidak dianjurkan untuk luka akibat infeksi karena jika satu jahitan longgar akan berpengaruh terhadap jahitan sebelum dan sesudahnya. Namun dia memiliki keuntungan yaitu cepat dalam pengerjaannya dan sedikit simpul. Dan memiliki kerugian yaitu jahitan mudah longgar, sulit mengkoreksi jika terinfeksi, kemudian pelepasan jahitan harus sekaligus, tidak bisa per area. Kita lanjut ke teknik yang keempat yaitu horizontal matrix suture. Teknik ini dilakukan dengan penusukan seperti simpul, namun sebelum disimpul dilanjutkan dulu dengan penusukan yang sejajar sejauh kurang lebih 1 cm dari tusukan yang pertama, di mana keuntungannya adalah memberikan hasil jahitan yang kuat, dan teknik ini dipergunakan biasanya pada luka yang memiliki jarak antara kedua permukaan pinggir luka yang cukup jauh, sehingga regangannya cukup kuat. Teknik ini juga cukup efektif dalam memegang permukaan kulit luka yang rapuh, kemudian efektif untuk hemostatis akibat pendarahan bawah kulit dan di tepi luka. Lanjut ke teknik yang kelima, yaitu vertical matrix suture, di mana teknik ini biasanya menghasilkan penyembuhan luka yang cepat karena didekatkan tepi-tepi lukanya oleh jahitan ini. Indikasi utama penggunaan vertical matrix suture adalah untuk mengangkat pinggiran luka, yaitu bila tepi luka tidak sama tinggi. Selain itu, vertical matrix juga berfungsi untuk menyamarkan permukaan dari insisi atau sayatan.
untuk desain flap sendiri, flap bedah dibuat untuk mendapatkan akses bedah ke suatu daerah atau untuk memindahkan jaringan dari satu tempat ke tempat lain. Flap biasanya diindikasikan untuk pencabutan gigi yang tidak bisa dilakukan dengan pencabutan simpel, pengambilan ujung akar, bedah periradikuler, alveoplasti, pengambilan torus, vestibuloplasti, dan tindakan kedokteran gigi lainnya yang memerlukan pembedahan. Suturing pada flap dimulai dari ujung insisi dan angulasi dari flap, kemudian dilanjutkan ke bagian lainnya, dengan menggunakan teknik simple interrupted suture. With my head again, you had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. Yang terakhir, untuk insisi sirkuler, kita bisa menggunakan teknik suturing yaitu figure 8 suture, di mana teknik ini biasanya digunakan untuk menutup soket pada ekstraksi dan menghalangi lepasnya blood clot dari soket yang dapat menyebabkan terjadinya dry socket. Menggunakan teknik figure 8 suture ini menghasilkan penutupan luka yang lebih baik dibandingkan dengan teknik simple interactive suture.